Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak dan Ibu jamaah yang berbahagia, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Semoga sholawat dan salam akan senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian juga kepada keluarga beliau, para sahabat, dan segenap umatnya yang mengikuti ajarannya hingga akhir zaman nanti. Bapak dan Ibu, saudara dan saudari, adik-adik kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembacaan tafsir ayat-ayat Al-Quran surat Al-Baqarah. Pada kesempatan malam hari ini kita masuk ke ayat ke-35 dan insya Allah sampai ayat 39 yang konteksnya adalah masih tentang kisah Nabi Adam. Dalam hal ini lebih kepada kisah beliau ketika beliau itu pertama kali berada di surga bersama istrinya yaitu Hawa, hingga akhirnya beliau diturunkan ke bumi. Ya. Sebelum itu kita baca dulu surat Al-Baqarah. Kita baca dari ayat ke-34 hingga 39. 34 hingga 39 insyaallah ta'ala. Ya. Seperti biasa kita baca ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ
ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Sampai sini dulu ayatnya kita baca karena ini penggalan kisah sesuai dengan konteks atau ya konteks ceritanya seperti ini. Ya, insyaallah. Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dan Allah mengabarkan akan menciptakan Nabi Adam kepada para malaikat, lalu Allah Subhanahu wa taala juga mengabarkan Allah itu memuliakan Nabi Adam dengan mengajarkan Nabi Adam segala nama-nama benda. Seluruh nama-nama benda yang ada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan nikmat bagi Nabi Adam dengan apa? Menjadikan seorang istri. Menjadikan seorang istri ini disempurnakan kenikmatannya yang Allah karuniakan kepada Nabi Adam dengan adanya pasangan. Ya. Ibaratnya kalau manusia saja ya, kita ini sudah punya kepintaran mungkin secara akademis mungkin sampai gelarnya mentereng gitu ya. Terusan mungkin hartanya kecukupan. Pasti ada kurang ketika belum punya istri, ya kan? Untuk apa coba seperti itu? Karena manusia itu sangat butuh kepada selainnya, ya kan? Beda sama Allah. Allah Maha Sempurna, Allah tidak butuh dengan selainnya. Ya. Punya istri saja masih kurang. Setelah itu apa? Butuh anak. Ternyata anak pun masih kurang, ada masih dinanti-nanti apa? Cucu seperti itu. Menunjukkan bahwa manusia itu Allah menciptakan dengan sempurna, tapi seperti itu, membutuhkan selainnya. Membutuhkan selainnya. Jadi Allah menyempurnakan nikmat baginya dengan menjadikan seorang istri. Siapa namanya? Hawa, ya. Cuma kalau di Indonesia hampir semua nama wanita, baik itu yang disebutkan di dalam Al-Quran ataupun di dalam sirah Nabi atau hadis-hadis Rasulullah, itu diembel-embeli depannya apa? Siti. Siti Hawa. Nanti Aisyah, Siti Aisyah. Aminah, Siti
Aminah, Maryam, Siti, Maryam. Semuanya ada Sitinya. Kira-kira gimana itu, Pak? Asal mulanya ada Sitinya gitu ya. Kalau orang Jawa, Siti artinya apa? Lemah ya kan. Ya seperti itu. Tanah gitu ya. Wallah alam, dulu saya pernah mendapatkan penjelasan. Jadi orang Arab itu biasa memanggil tuan, kalau laki-laki itu tuan itu dengan sayyid. Nah, kalau perempuan berarti apa ya? Tuan putri ya. Apa ya? Nyonya gitu ya. Nyonya atau ini adalah sayyidati. Biasa orang Indonesia itu kreatif ya. Dari sananya sayyidati sampai ke sini sayyidati jadinya siti gitu. Gampangannya ya. Gampangannya. Bahkan ada beberapa nama Jawa itu ternyata asal mulanya itu ya dari Al-Quran atau bahasa Arab. Mohon maaf, nanti barangkali bertepatan dengan ada nama yang saya sebut ya. Contoh ya, saya pernah baca di sebuah buku ya, sejarah Indonesia sih sebenarnya. Jadi ada di sana namanya itu Joko. Ternyata asal mulanya itu dulunya dipanggilnya itu Zaka. Zaka. Zaka itu dari kata Zakaria. Namanya Zakaria. Dipanggilnya Zaka, Jaka. Apa logatnya sebagian tempat di Jawa pakai O, jadinya Joko. Jadi jangan berkecil hati bahwa ibu atau ya, apa saudara yang bernama Joko itu aslinya Zakaria itu. Zakaria ya kan, masya Allah. Walalam ya walalam. Jadi memang terjadi pergeseran akhirnya gitu. Nah, seperti wallahu alam. Contoh lagi, kalau dalam peta, kalau pelajaran geografi Indonesia itu berada di jalur Katulistiwa, itu bahasa Arab. Bahasa Arab. Khot al-istiwa. Khot al-istiwa. Khot itu garis. Istiwa itu lurus. Garis lurus. Katulistiwa. Masya Allah. Ini sedikit tambahan saja ya. Nah, jadi tadi ya, kata Siti itu, walalam itu bisa jadi barangkali berasal dari kata sayyidati. Sayyidati itu tuanku, tuan putriku ya, atau nyonya gitu ya, seperti itu. Nah, wallahu alam. Nah, kalau yang punten, kalau yang asli orang Jawa namanya Siti ya itu memang aslinya Siti ya, mungkin apa dulunya terjadi perubahan atau apa ya, lalu seperti itu. Ya, dasarnya ya Siti seperti itu. Ya. Mengapa? Agar dia merasa tenang, yaitu diberikan pasangan istri, yaitu Hawa, agar Nabi Adam itu merasa tenang. Karena hikmah pernikahan apa? Litas kunu ilaiha, supaya kamu itu merasa tentram. Sakinah, mawadah, warahmah. Pertama kan sakinah. Litas kunu ilaiha, supaya tentram. Ya. Dia merasa tenang dan terhibur dengannya. Ya. Coba tidak bisa dibayangkan kalau Nabi Adam tidak Allah berikan pasangan. Tidak ada keturunan sampai sekarang. Tidak ada manusia yang ada. Terus hidupnya hampa. Dia yang pertama dan dia yang terakhir. Ya kan? Tidak ada keturunan setelahnya. Supaya terhibur dengannya. Dan Allah memerintahkan kepada keduanya untuk menetap di surga. Pertanyaan, surganya Nabi Adam sama Hawa apakah sama dengan surga yang Allah janjikan kepada orang yang beriman dan bertakwa yang di surat Al-Baqarah ayat 25 ataupun yang lainnya? Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannat. Sama apa tidak? Beda. Sama apa tidak? Ya orang ngerti Ustaz. Belum pernah nganah gitu. Ya. Kata Imam Ibnu Katsir itu sama. Surganya Nabi Adam gemien dulu itu, gemien bahasa kitanya ya. Dulu yang disinggahi atau ditempati Nabi Adam sama Hawa itu sama surga sebagaimana yang nanti kaum mukminin yang Allah janjikan atau Allah masukkan ke dalam surga itu sama surganya. Itu. Menunjukkan apa?
kampung halaman manusia itu di mana? Surga, Bapak. Kita itu sedang merantau. Namanya orang merantau pasti harus kembali lagi kepada kampung halamannya surga. Jangan sampai kita tidak kembali ke kampung halaman kita. Ya. Ini sekedar prolog saja dulu nih. Menetap di surga dan memakan makanan yang berlimpah di sana. Terserah mau makan buah apapun di sana. Yaitu dengan puas lagi nikmat dari berbagai buah-buahan. Ya, seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ke-35, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Fa azallahuma asyaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fihi. Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ila hin. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Di ayat ke-35 Allah berfirman, dan kami berfirman, hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga, atau tempatilah kamu dan istrimu, bertempat tinggallah kamu di surga ini. Dan makanlah makanan-makanannya yang banyak, lagi baik. Di mana saja yang kamu sukai, terserah. Ambil yang manapun, terserah, bebas. Yang kamu sukai. Dan janganlah kamu sekali-kali mendekati pohon ini. Tapi ada satu yang jadi pantangannya. Sing harus diilari Nabi Adam itu setunggal. Pohon ini. Pohon apa, Ibu? Pohon apa itu? Pohon apa? Pohon apa? Ada yang mengatakan, dan itu yang masyhur disebut pohon khuldi. Nah, nanti kita jelaskan sebenarnya namanya itu apa bukan ya. Yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang dolim. Kemudian di ayat ke-36 disebutkan, lalu keduanya digelincirkan oleh setan. Tadi kan ini tidak boleh pohon ini. Buah yang ada di pohon ini tidak boleh. Tapi akhirnya mereka memakannya disebabkan apa? Godaan setan. Digelincirkan oleh setan dari surga itu. Akhirnya Nabi Adam dan Hawa tergelincir dari surga dan dikeluarkan dari keadaan semula. Dikeluarkan dari keadaan semula, tadinya di surga dikeluarkan. Nah, tidak di itu. Yang tadinya penuh dengan kenikmatan, akhirnya berubah. Dan kami berfirman, turunlah kamu. Sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi. Dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Ya, ini sudah sunatullah. Jangan kita salahkan ini gara-gara Nabi Adam itu sih, jadi kita di dunia ini tidak boleh seperti itu. Ini semua adalah sunatullah. Sunatullah. Ya, seperti itu. Sampai waktu yang ditentukan. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Lalu apa penjelasan dari tafsir Aisarut Tafasir li kalami Al-Aliyil Kabir, yaitu Syekh Abu Bakar bin Jabir Al-Jazairi rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan mengenai ayat ke-35, yukhbiru ta'ala an ikramihi li Adam wa zawjihi Hawa haitsu abaha lahuma jannatahu yaskununaniha wa yakulani min na'imiha ma sya'a illa syajaratan wahidatan faqad nahahuma an qurbiha wal akli an samariha hatta la yakuna minadh dhalimin. Khawatir salah kalau yang di sini. Ya.
Kita ulang ya. Yukhbiru ta'ala an ikramihi li Adam wa zawjihi. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan mengenai Nabi Adam dan istrinya yaitu Hawa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Haitsu abaha lahuma jannatahu, di mana Allah Subhanahu wa taala telah membolehkan bagi keduanya. Ya, diperbolehkan bagi keduanya apa? Surganya, taman-taman surga itu diperbolehkan semua. Kebun-kebunnya. Yaskununaniha. Keduanya tinggal di dalamnya. Wa yakulani min na'imiha. Keduanya tinggal di sana sesuka hati dan memakan berbagai macam kenikmatan surga. Masya'a, apa yang keduanya inginkan. Ya. Inilah memang karakter keadaan di surga itu seperti itu. Apapun boleh sesuai apa yang dia inginkan. Bahkan tidak terucap, tahu-tahu muncul. Itu kenikmatan surga. Ya. Tidak terucap, ya, meminta sesuatu yang meskipun tidak terucap, Allah tahu dan langsung disediakan. Apa yang dia keduanya kehendaki, illa syajaratan wahidatan, kecuali buah yang terdapat dalam satu pohon. Ada satu pohon yang tidak boleh. Faqad nahahuma, Allah Subhanahu wa taala telah melarang keduanya an qurbiha, dari mendekatinya. Kan tadi sebutkan apa? Wala taqroba, jangan dekati pohon ini. Satu pohon. Satu pohon ini. Kira-kira kalau didekati saja nggak boleh, berarti boleh dimakan apa tidak? Tidak boleh ya. Didekati saja nggak boleh, apalagi dimakan. Jadi bukan seperti ini. Kan dilarangnya cuma dekati, nggak dilarang memakan. Ya. Bagaimana memakan kalau nggak mendekat seperti itu kan? Wal aklu min samariha, dan ditegaskan di sini dalam tafsiran, dan dilarang untuk memakan buahnya. Pohonnya nggak boleh didekati, buahnya nggak boleh dimakan. Hatta la yakuna minadh-dhalimin, supaya keduanya tidak termasuk orang yang zalim. Ini tujuannya. Ya. Tentunya apa yang Allah perintahkan, Allah larang, pasti ada maksudnya. Nah, ini ada peran setan yang menggoda keduanya. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang keadaan surga yang ditinggali Nabi Adam dan Hawa. Di dalam surat Toha ayat 118 sampai 119 Allah berfirman, innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ra wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha. Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang. Jadi diberikan pakaian. Dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak pula akan ditimpa panas matahari di dalamnya. Jadi tidak disisakan. Nabi Adam dan Hawa tidak akan disisakan. Seperti itu. Pohon ini yang dimaksud, yang tidak boleh didekati oleh Nabi Adam dan Hawa, itu adalah pohon, ini adalah salah satu pohon surga. Salah satu dari macam pohon surga. Allah yang lebih tahu tentang hal tersebut. Akan tetapi yang jelas, Allah larang keduanya mendekati pohon tersebut sebagai bentuk ujian Nabi Adam itu patuh atau tidak. Seperti itu. Ya. Jadi penamaan dengan nama khuldi itu penamaan yang kurang tepat. Ya. Penamaan yang kurang tepat. Tetapi sudah, apa guys? Orang Indonesia yang menyebutkan, sudah kadung viral ya, sudah kadung apa guys? Salah kaprah ya, sudah salah kaprah ya. Akan tetapi setan berusaha sedemikian kuat untuk menjerumuskan Nabi Adam dan Hawa alaihi wassalam agar tidak mematuhi perintah Robnya. Ya, seperti itu. Sampai-sampai setan itu mengatakan, wahai Adam,
maukah kutunjukkan manfaat pohon khuld ini, pohon ini, yang nantinya kamu akan menjadi malaikat di sini. Khuld itu artinya keabadian, kekal. Kalau kamu makan pohon buah dari pohon ini, kamu nanti menjadi makhluk yang kekal, seperti itu. Menjadi malaikat di sini yang tidak akan lenyap, kekal abadi. Masya Allah. Dimingi-mingi seperti itu. Ini jadi supaya menjerumuskan ya bagaimana tertarik kayak gitu ya, tertarik. Robmu melarangmu memakannya agar engkau tidak menjadi malaikat dan kekal di sana. Bahkan setan sampai bersumpah dan mengatakan bahwa aku ini benar-benar memberi saran yang baik untuk aku, ini benar-benar tulus loh memberi saran ini, gitu. Nah, itu. Nah, ikutin saja apa yang saya sampaikan itu. Kata setan, kata iblis. Rayuan setan ini pun masuk ke dalam hati Adam dan Hawa, dan keduanya menuruti bisikan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain, surat Al-A'raf ayat 20. Ini mungkin salah satu alasan buah ini atau pohon ini disebut pohon khuld. Karena ada kata khuld di situ. Atau kata yang serupa ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fawaswasa lahuma syaiton liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin." Ya, khalidin itu kan khuld itu ya, yang kekal. Jadi pohon keabadian seperti itu. Maka setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya, yaitu Nabi Adam dan Hawa, yang berakibat tampak pada keduanya sesuatu yang tertutup dari aurat keduanya. Padahal tadi kan kamu tidak akan lapar, kamu tidak akan telanjang. Gara-gara apa? Memakan ini, melanggar perintah Allah, melanggar larangan Allah, akhirnya tersingkap itu semua. Ya, tadinya ditutupi. Ya, setan berkata, Tuhanmu tidak melarang kamu berdua untuk mendekati pohon ini, kecuali dia tidak senang kamu berdua menjadi malaikat atau kamu berdua termasuk orang-orang yang kekal dalam surga. Ini sudah menipu Adam dan Hawa, juga memfitnah Allah Subhanahu wa taala. Dikiranya Allah itu nggak senang. Jadi kan sudah menistakan Allah Subhanahu wa taala ini iblis. Ya, kamu akan menjadi kekal di dalam surga. Khuld itu. Maka mungkin ya dari ayat ini, dari lafaz ini, akhirnya orang-orang entah siapa awal mulanya ya, akhirnya menamai pohon atau buah yang dimakan atau didekati oleh Nabi Adam dan Hawa ini disebut pohon khuldi. Akhirnya mereka berdua terperdaya dan menaati setan. Maka Allah mengeluarkan mereka berdua dari kondisi semula yang penuh kenikmatan dan makanan yang banyak, dan mereka berdua diturunkan ke negeri yang penuh kelelahan, kerja keras dan perjuangan. Negeri apa? Negeri alam dunia atau bumi, di bumi. Seperti itu. Apa yang bisa kita ambil dari ayat ke-35 ini? 35 ya. Ya. Disebutkan di sini karomatu Adam wa dzurriyyatihi ala rabbihim ta'ala. Kemuliaan Nabi Adam dan anak keturunannya di sisi Allah Ta'ala. Apa sisi Allah memuliakan Nabi Adam dan anak keturunannya? Allah pernah menempatkan Nabi Adam di surga. Seperti itu. Kemudian yang kedua, syu'mul maksiyah wa atharuha fi tahwilin ni'mah ila nikmah. Buruknya kemaksiatan dan pengaruhnya sehingga bisa merubah suatu kenikmatan menjadi kesengsaraan. Ya. Kalau ada istilahnya sengsara membawa nikmat, ini nikmat membawa sengsara ya, kebalikannya ya. Nikmat membawa sengsara. Nikmat sementara akhirnya sengsara setelahnya. Itu. Jadi ini pengaruh dari maksiat itu menjadikan merubah kenikmatan menjadi kesengsaraan. Jadi pesan apa yang bisa kita ambil, yaitu anjuran atau dorongan untuk kita itu meninggalkan atau menjauhi kemaksiatan seperti itu, supaya kenikmatan yang Allah berikan itu akan ada pada diri kita, tidak dirubah menjadi
kesengsaraan. Kemudian di ayat selanjutnya, ayat 36, akhbara ta'ala anna syaitan akhbara ta'ala anna syaitana awqa'a Adam wa zawjahu fil khati'ah haitsu zayyana lahumal akla minasyajarati fa'akala minha fabadat lahuma sawatuhuma falam yusbiha ahlan lil baqa'i fil jannah fa uhbita ilal ardi ma'a aduwihima iblis liya'ishu biha ba'duhum li ba'din aduwwun ila nihayatil hayati. Tadi di antara yang menyebabkan Nabi Adam dan Hawa itu ikut perangkap setan kan iming-imingnya memakan buah tadi supaya kekal di surga. Ternyata malah dampaknya sementara akhirnya dikeluarkan dari surga. Di ayat ke-36 Allah Ta'ala memberitahukan bahwa setan telah menjerumuskan Adam beserta istrinya dalam sebuah kesalahan. Dijerumuskan dalam sebuah kesalahan. Ya. Kira-kira yang korupsi 300 berapa? 300 apa 200? 271 triliun. Nah, ini dibisikin setan apa tidak? Setan, ya kan? Ya mungkin tujuannya ya gitu, hampir sama. Kepenginnya dengan harta yang triliunan seperti itu nanti hidup bahagia, ya, akhirnya ketangkep. Ya seperti itu. Allah Maha Adil. Akhirnya malah justru sengsara seperti itu. Naudzubillah. Dan ini sebagai peringatan bagi kita semua. Ya seperti itu. Di mana setan telah melakukan tipu daya hingga membuat Adam dan Hawa memakan buah dari pohon yang terlarang, sehingga nampaklah aurat mereka berdua, dan akhirnya tidak diperkenankan lagi untuk tinggal di surga. Tapi tadi tahanannya berapa tahun, Pak? 6,8. Berarti 1 triliunnya berapa tahun? 1 tahunnya berapa? Ya ini urusan ini lah ya. Ya. Tapi intinya adalah sengsara, malu juga, ya kan? Seperti itu ya. Secara mungkin hukumannya hitungannya nggak setimpal, tetapi hukum sosial sanksi sosialnya kan besar ya, masyarakat Indonesia. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Apalagi sekarang kekuatan netizen itu begitu kuat ya. Menghabisi orang yang ini luar biasa ya. Masya Allah. Ya, kita lanjut ke sini ya. Sehingga nampaklah aurat mereka berdua dan akhirnya tidak diperkenankan lagi untuk tinggal di surga dan diturunkan ke bumi bersama dengan musuhnya yaitu iblis. Jadi yang diusir itu ya iblis juga diusir. Ya, seperti itu. Nabi Adam dan Hawa diusir beserta iblis diusir. Agar mereka menjadi musuh satu sama lain sampai akhir kehidupan. Apa yang bisa kita ambil dari ayat 36? Disebutkan di sini ada watu syaiton lil insan wa wujubu ma'rifati dzalika littiqai waswasatihi. Setan menjadi musuh besar manusia. Benar-benar harus kita camkan bahwasanya setan itu adalah musuh besar manusia. Jangan malah dijadikan teman. Maka wajib untuk mengetahui hal itu agar bisa terhindar dari was-was yang dihembuskannya. Maka dari sini ada isyarat supaya kita juga mempelajari apa saja jerat-jerat setan supaya kita tidak terperangkap. Gitu. Nah, maka di antara ulama itu menulis tentang hal ini, yaitu bagaimana mengetahui jerat-jerat setan. Di dalam ayat yang lain disebutkan menguatkan hal ini di surat Fatir ayat 6, inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuhmu, karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Kemudian dalam surat Al-Kahfi ayat 50 disebutkan wa idh qulna lil malaikati isjudu
li Adam fasajadu illa iblis kana minal jin fafasaqa an amri rabbih. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adun bi'salidz zalimina badala. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripadaku, sedang mereka adalah musuhmu? Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti dari Allah bagi orang-orang yang dolim. Ini ayat 36 surat Al-Baqarah. Kemudian ayat 37 disebutkan, Allah berfirman, disebutkan di sini oleh perkataan penulis, yukhbiru ta'ala anna Adam talaqqa kalimati taubah min rabbih ta'ala wahiyya. Allah mengabarkan bahwasanya Nabi Adam itu apa? Menerima beberapa kalimat taubat dari Rabb-nya, dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kalimat di sini, kalimat taubat yang di sini dijelaskan di dalam surat Al-A'raf ayat 23. Ya. Yang berbunyi apa? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Keduanya mengatakan, ya Tuhan kami, yaitu Nabi Adam dan Hawa itu berdoa. Mengatakan, ya Tuhan kami telah mendolimi diri-diri kami. Jika engkau tidak mengampuni dosa kami dan merahmati kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Faqalaha taubatan. Keduanya mengucapkan ucapan ini sebagai bentuk taubat. Ya, sebagai bentuk taubat. Apa syarat taubat supaya bisa diterima oleh Allah? Pertama itu nadam, menyesal. Kedua, meninggalkan. Dan yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi kembali. Ini kalau dosa langsung berkaitan dengan hak Allah. Adapun dengan sesama manusia, maka ditambahin, yaitu meminta dihalalkan, mengembalikan haknya seperti itu. Ya, ini yang pokok ini ada 3, yaitu menyesali, meninggalkan, dan bertekad untuk tidak mengulangi kembali. Jadi ucapan ini adalah ucapan taubatnya Nabi Adam dan Hawa. Fataballahu alaihima wa huwa tawwabur rahim. Allah menerima taubat keduanya karena Allah itu Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Dari ayat ke-37 ini ada kesimpulan wujubut taubah minadz-dzanbi wa hiyal istighfar ba'dal i'tiraf bidzanbi wa tarkihi wa nadam ala fi'lihi. Kewajiban untuk bertobat dari dosa-dosa dengan cara memohon ampunan setelah mengakui perbuatan dosa. Jadi mengakui dulu. Rabbana dzalamna ini penting ini. Kita ketika supaya minta diampuni itu menyebutkan, ya, kami telah mendolimi diri kami wahai Allah. Maka ampunilah dan rahmatilah kami, seperti itu. Mengakui perbuatan dosa dan meninggalkannya serta menyesal karena telah melakukan perbuatan dosa itu. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Di ayat 38 dan 39 Allah berfirman, kami berfirman, turunlah kamu semuanya dari surga itu. Kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Dijelaskan oleh penulis kitab tafsir Aisarut Tafasir, yukhbiru ta'ala annahu amara Adam wa Hawa wa iblis bil hubud ilal ardi. Allah Ta'ala mengabarkan bahwasanya Allah perintahkan Nabi Adam, Hawa dan iblis. Allah perintahkan Nabi Adam dan Hawa, demikian juga iblis, untuk turun ke bumi. Untuk turun
ke bumi. Ya. Jadi ya, nama Hawa, istrinya atau pasangannya Nabi Adam itu tidak pernah disebutkan di dalam Al-Qur'an, nggak ada. Yang langsung sebut Hawa itu nggak ada. Pakai hai, Hawa itu nggak ada. Tetapi disebutkan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti Nabi Khidir itu kisahnya ada di dalam surat Al-Kahfi, tapi nama Khidir nggak ada. Disebutkan di dalam hadis. Seperti itu. Ini seperti itu ya kurang lebih. Jadi biar kita nyari di Al-Qur'an kok nggak ada Hawa gitu ya itu. Nah, demikian juga iblis disuruh untuk turun ke bumi ba'daan waswasa syaiton. Setelah setan itu memberikan waswas lahuma kepada keduanya, fa'akala minasyajarah. Lalu keduanya mengikuti bisikannya hingga memakan buah dari pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa a'lamahum annahu idza atahum minhu huda fattabi'uhu walam yahidu anhu ya'manu wa yas'adu falam yakhafu walan yahzanu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada mereka apabila datang petunjuk, maka itu ikutilah petunjuk itu, tidak menyimpang darinya agar mereka aman dan bahagia serta tidak merasa takut lagi merasa sedih. Lagi merasa sedih. Wa tawa'ada an man kafara bihi wa kadzdzaba rasulahu sallallahu alaihi wasallam falam yu'min walam ya'mal solihan bil khuludi finnar. Lantas Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman kepada orang-orang yang ingkar kepadanya dan mendustakan rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman dan tidak beramal soleh, bahwa mereka akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Ini ayat 38 39 sebagai penutup materi atau perjumpaan kita kali ini. Tapi sebelum itu kita sampaikan kesimpulan ya. Kesimpulan dari ayat 38 39. Kesimpulan yang pertama, al-ma'siyatu tusabbibu asyaqa wal hirman. Maksiat itu menyebabkan kesengsaraan dan terhalang dari rahmat Allah. Maksiat itu menyebabkan seorang itu mendapatkan kesengsaraan dan terhalang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, al-amalu bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam yusabbibul amna wal is'ad wal i'rad anhuma yusabbibul khaufa wal hazan wasyaqa wal hirman. Beramal dengan berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah akan membuat orang yang mengamalkannya merasa aman dan bahagia. Ini. Karena Rasulullah mengatakan tidak akan tersesat setelahku selama kalian itu berpegang dengan dua hal. Apa? Ya, Al-Qur'an dan Sunnah. Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah itu apa saja yang berasal dari Rasulullah. Apakah ucapan, perbuatan, atau penetapan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak akan tersesat dan akan mendapatkan aman dan bahagia. Sedangkan berpaling dari keduanya akan membuat orang merasa ketakutan, kesedihan, serta merasakan kesengsaraan dan terhalang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu, kesimpulan yang ketiga dari ayat 38 39, al-kufru wa takdzib jaza'u sahibihima al-khulud finnar. Balasan bagi orang yang ingkar kepada Allah dan mendustakan Rasulnya adalah kekal di dalam neraka. Ini disebutkan di ayat ke-39. Selesailah terkait dengan secara spesifik kisah Nabi Adam. Dari diciptakannya, kemudian diajarkan nama-nama segala sesuatu, kemudian para malaikat disuruh sujud, kemudian diberikan pasangan yaitu Hawa, kemudian diberikan kenikmatan di surga sampai terjerat bisikan setan hingga diturunkan ke bumi. Ya, kisah ini secara global disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ini. Setelah itu beralih kepada
kisah yang lain, yaitu kisah Bani Israel. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian Bapak Ibu, jemaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa kita sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang disampaikan ini menambahkan kenikmatan atau menambahkan keimanan bagi kita semuanya, melahirkan amal soleh untuk kita jadikan bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Akhirul kalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.